didukung oleh Jujur, Top Coffee memang enak. Saatnya bicara jujur, berani. Ya baik pemirsa, dan saya akan perkenalkan terlebih dahulu siapa-siapa saja yang akan berbincang pada pagi hari ini bersama saya. Dari sebelah saya persis ada Bang TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 dari DPR, fraksi PDI Perjuangan. Lalu ada Bang Nur Huda Ismail, selamat pagi, pemerhati konflik internasional. Dan juga ada Bang Boni Hargens, pengamat politik, selamat pagi semuanya. Kita akan berbicara mengenai ISIS, di mana memang kalau kita melihat ketika ISIS membuat kehancuran di Timur Tengah ini, tampaknya kita tidak terlalu khawatir, tidak terlalu peduli karena kita merasa itu masih jauh, belum di Indonesia. Tetapi kita melihat sekarang sudah mulai ada di Indonesia, mulai bibit-bibitnya ada, tumbuh dan juga mulai berkembang. Ini juga kita mengkhawatirkan bahwa bisa juga aksi radikal ini bisa subur dan juga menghancurkan ideologi kita. Nah, kita akan lihat dulu informasi selengkapnya pemirsa berikut ini. 12 warga Indonesia yang dideportasi oleh pemerintah Turki Kamis malam tiba kembali di Indonesia. Tiba dengan pesawat Turki Airlines, mereka dibawa Densus 88 menuju Makobrimob di Kelapa II, Depok, Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan. Selain 12 warga tersebut, kepolisian juga telah menangkap sejumlah orang di berbagai daerah yang diduga memiliki kaitan dengan ISIS. Mereka dikaitkan keberangkatan sejumlah warga Indonesia menuju Turki yang diduga akan bergabung dengan ISIS. Mereka juga dugaannya itu adalah ada yang terkait dengan perekrutan, ada yang terkait dengan pembiayaan, ada juga yang terkait dengan propaganda. Nah, ini yang harus kita ungkap sebetulnya sudah berapa banyak yang mereka rekrut, berapa banyak yang sudah berangkat ke sana. Tapi harus kita waspadai ya, karena kalau keadaan ekonomi memburuk, kalau politik terus gaduh, kegaduhan terlalu banyak politiknya, ini dipakai untuk menjadi isu bagi mereka. Jadi penting sekali saya kira menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Kalau politiknya terus gaduh ya, itu entry bagi mereka. Menurut mantan Kepala BNPT, Ansyad Mbai, di Indonesia ada 15 kelompok yang telah menyatakan setia dan tunduk pada kelompok ISIS, dan ada 3 kelompok yang mendukung. Ideologi ini berkembang melalui berbagai cara, bahkan melalui buku pelajaran sekolah. Saya melihat substansi yang dimasukkan dalam ajaran buku ajaran agama itu persis substansi daripada radikalisme terorisme. Itu kafir, musyrik, murtad, munafik. Itulah awalnya terorisme itu. Saya sudah katakan, setiap aksi teror dimulai dengan mengkafirkan target itu. Terus memerintahkan, silakan kamu berjihad, bunuh itu. Jadi itu pasti adalah paham radikalisme. Satu hal yang pasti, pemerintah harus menaruh perhatian pada berkembangnya ideologi ini. Tertangkapnya 16 warga Indonesia di Turki dan menghilangnya 16 orang lainnya juga di Turki menunjukkan ada yang salah. Ya baik, kita akan langsung membahasnya dengan 3 narasumber bincang pagi hari ini. Saya akan ke Bang Nur Huda dulu. Bang, kalau kita lihat sudah semasif apa gerakan ISIS ini di Indonesia saat ini, penyebarannya seperti apa, lalu juga sudah berapa banyak ini? Kalau dari data luar kan tidak ada data pasti kita jumlah berapa ya, tapi jumlahnya kan ratusan. Kalau di Indonesia ini kita harus melihatnya dari kacamata yang berbeda, membedakan antara pendukung ISIS dan terorisme. Karena kalau disamaratakan itu akan repot. Ada orang yang berangkat ke Syria itu tidak semuanya ke ISIS dan tidak semuanya bergabung ke peperangan. Karena tahun lalu saya juga ke sana, kondisi yang menyebabkan orang untuk ke sana itu sangat mungkin. Karena misalnya apa saja biasanya? Kalau bagi kita bagi mayoritas rakyat Indonesia yang berpahaman Sunni gitu, merasa bahwa kaum Sunni itu dibantai oleh kaum Syiah gitu. Sehingga wacana itu memungkinkan. Atau kalau kita yang nasionalis, yang punya rasa kemanusiaan, rezim yang berkuasa itu membantai rakyat-rakyatnya. Kemudian banyak perempuan yang di sana juga terlunta-lunta karena
orang tuanya, suaminya atau keluarganya itu kemudian terlibat dalam konflik. Artinya secara kemanusiaan itu memungkinkan menggerakkan banyak orang ke sana. Sehingga jumlahnya kan harus ditahu, orang yang pergi ke sana itu misi kemanusiaan, dan orang yang ke sana itu untuk bergabung ke ISIS itu sendiri. Dan kita juga harus tahu ketika yang di sana itu ISIS itu hanya salah satu dari pemain konflik yang ada. Di sana ada Jabhatun Nusra, ada Ahrar Usam, ada banyak lagi. Itu dari non-state actor, belum lagi dari aktornya. Turki sangat berkepentingan dengan kondisi seperti ini, karena kalau melemahnya Syria, ya Turki akan punya posisi tawar yang lebih tinggi. Terus kemudian tentu Rusia juga tidak akan membiarkan Turki Assad jatuh, karena dia ketika perang dingin adalah blok sama dia. Jadi konflik ini adalah konflik yang sangat pelik, sehingga kalau orang Indonesia dengan bendera ISIS atau dengan keinginan untuk berkhilafah ke sana, itu dia akan berperan seperti apa di sana. Kira-kira itu yang menjadi permasalahan yang harus dilihat. Meskipun konfliknya itu internasional, itu dampaknya ke kita juga, dan kita juga akan ketika di sana tidak akan cukup berperan. Oke. Tetapi sejauh ini penyebaran di Indonesia sendiri seperti apa? Kalau di Indonesia penyebaran yang sangat ironis itu justru dimulai dari penjara. Karena kan terjemahan karya ini itu diterjemahkan di dalam penjara. Karena kita melihat Aman Abdurrahman itu yang ada di dalam penjara, menerjemahkan traktat-traktat yang ada di ISIS. Dan di penjara kita ini kan mengalami permasalahan klasik yang sejak awal isu terorisme ada belum tersentuh, yaitu masalah overkapasitas. Cipinang itu didesain hanya untuk 900 orang, tapi hari ini ada 2.400-an. Dan belum lagi dengan kapasitas misalnya kemampuan para staf untuk menangani itu masih di bawahnya. Sehingga kalau kita melihat paling tidak dari 400-an yang dibebaskan itu kita melihat 10% residivisme dari klaster kelompok ini, dan sebagian dari mereka itu sekarang bergabung di ISIS. Ini kan makanya kan kalau kita misalnya ada undang-undang terus kemudian menangkapin orang-orang ini gitu, kita itu harus juga difikirkan what next, mau diapain ini orang. Apakah hanya cukup dimasukkan penjara? Ya ini orang-orang cerdas semua. Saya ketemu dengan orang-orang yang bergabung dengan ISIS lah atau dengan Jabhatun Nusra, itu bukan orang-orang yang tidak berpendidikan. Trennya itu bergeser. Kalau kita dulu membayangkan kalau namanya orang bergabung ke kelompok ini pasti jenggotan, pasti paham radikal. Saya kebetulan tinggalnya di Melbourne ya. Di sana itu yang bergabung justru orang-orang bule gitu. Jack Bilardi itu umurnya 16. Dan lebih banyak kebanyakan dari Eropa ya. Dari Eropa dulu, Eropa itu justru yang nomor 1 pertama. Kan mesti ada penjelasan lain selain hanya misalnya tergabung dalam kelompok ini gitu. Apa yang menarik atau yang seksi dari ISIS ini sendiri sih? Ya, sebetulnya karena pesona ISIS itu yang kalau dari tidak bisa jawaban tunggal pesona ISIS akan berbeda di Indonesia dan juga di Eropa. Kalau kita mau fokus di Eropa, tentu permasalahannya adalah masalah imigrasi misalnya. Bagaimana kelompok Islam di sana itu tidak cukup mendapatkan ruang misalnya di Perancis. Terus kemudian karena permasalahan dekat, terbang dari Perancis ke Istanbul itu dekat, dan kalau kita dari Istanbul kemudian terbang lagi ke Antakya, perbatasan itu sangat dekat sekali, lebih memudahkan lah. Nah, itu memudahkan. Kalau di Indonesia salah satu pesonanya itu ya karena imajinasi untuk bergabung di dalam khilafah itu. Ideologi lah alasannya. Pak TP nanti bisa cerita bagaimana orang bergerak itu biasanya atas nama nasionalisme. Tetapi ini orang bergerak bukan karena nasionalisme. Artinya kan pertanyaannya adalah bagaimana nasionalisme orang-orang ini gitu. Jadi pertanyaan itu yang harus kita juga dilihat. Kalau kita selama ini penanganannya ISIS fokusnya hanya siapa melakukan akan repot. Apalagi sekarang itu tantangan ke depan di ISIS itu yaitu dengan adanya sosial media. Jadi banyak orang kemudian dimanfaatkan sekali oleh ISIS ya. Iya, direkrut ya, direkrut karena begitu. Saya ketemu dengan beberapa orang yang ke sana itu. Mereka tuh juara olimpiade, menang. Jadi orang-orang normal yang tergerak gitu. Baik. Bang TP sendiri bagaimana Bang? Kalau kita lihat ini ISIS sudah semakin subur, tadi juga termasuk sosial media ini adalah salah satu alat yang digunakan juga dalam penyebaran ajaran ISIS. Lalu juga kemudian kalau tidak salah Abang juga pernah menyebutkan bahwa ada kelemahan juga dalam intelijen kita. Sehingga memang penyebaran ISIS di Indonesia ini bisa dikatakan sekarang ini cukup masif seperti itu. Iya. Pertama saya dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, terlalu diekspos seperti tadi saya lihat di TV ya, ada sekian kelompok dan lain sebagainya. Mengapa kelompok-kelompok itu ada dan hidup di Indonesia? Tidak ada aparat
barangkali melakukan upaya-upaya kegiatan-kegiatan yang secara masif melakukan itu sehingga kelompok-kelompok itu ada. Jadi jangan hanya berbicara kelompok-kelompok itu, justru dalam teori intelijen kalau kita terlalu gaduh, terlalu ramai mengekspos ya, maka justru itu adalah sebuah keuntungan untuk mereka bahwa mereka besar dan sebagainya. Mari kita bandingkan saja. Dari Perancis itu sudah lebih dari 500, sementara menurut data yang ikut bertempur di sana dan meninggal ya, kalau tidak salah sekitar 514, kemudian gugur di sana 4 orang ya, itu dari WNI. Sementara kalau dari Perancis, dari Inggris dan lain sebagainya jauh lebih banyak. Sekitar Artinya 6.000 lebih kalau tidak salah ya dari Eropa begitu. itu. Artinya kalau kita mau perbandingan ya hal seperti itu, ISIS di Indonesia walaupun barangkali sudah digembar-gemborkan, sudah merajalela ke sana kemari, dari sisi ya kuantitas menurut hemat saya belum terlalu sangat merisaukan. Tetapi kita harus tetap waspada ya. Lalu misalnya upaya-upaya yang disuguhkan kepada publik itu kan hanya represif ya. Kan ditangkap, diborgol, dibawa ke tempat tahanan, diinterogasi dan sebagainya. Mereka kan punya anak istri. Justru itu akan menumbuhkan banyak hal. Jadi secara psikologis itu juga tindakan-tindakan itu menurut hemat saya juga harus dibatasi. Ya. Lalu berbicara soal deradikalisasi, saya melihat upaya deradikalisasi yang dilakukan misalnya mengelompokkan kelompok orang, lalu menunjuk seorang ahli ya untuk memberikan dakwah, seorang dai di sana hanya 1 kali 2 kali. Padahal ini kan produk kita. Ya, republik ini ada dan kita sudah masuk pada era reformasi, ada sebuah kebebasan, ya. Kita lupa, ini kan berbicara ideologi. Rasanya tidak mungkin orang yang sudah memiliki ideologi ya ditempa sejak kecil, kemudian dia leleh hanya dengan 1 kali ceramah. Ya. Jadi ini adalah produk kita ya, barangkali masalah ketahanan ideologi bangsa ini memang sangat rawan. Dan kalau mau berbicara deradikalisasi seperti apa? Kalau menurut hemat saya harus menjadi bagian dari pembinaan ketahanan nasional pada jangka panjang. Kalau dari sisi pengawasannya Bang, apakah bisa dikatakan juga intelijen kita lemah? Karena kan sebenarnya tidak sulit saya untuk... lebih cenderung ya, lebih cenderung ya konsep-konsep intelijen itu ya harus dibangkitkan lagi. Ya, tanpa harus misalnya melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Intelijen bukan berarti intelijen seperti masa lalu, masa Orde Baru ya. Orang diawasi, orang digiring, kemudian dan sebagainya, bukan. Tapi untuk mengawasi penyebaran ini kan intelijen diperlukan sekali, sekarang Bang. Begini ya, negara itu harus dibagi di dalam sebuah wilayah. Ada namanya provinsi, ada namanya kabupaten, ada namanya sampai dengan kecamatan, sampai dengan desa. Di situ ada komunitas-komunitas sipil, harus digerakkan semuanya di dalam sebuah kegiatan yang sama-sama. Mari kita lihat sekarang upaya deradikalisasi dilakukan secara acak di sebuah tempat, padahal mereka itu ada di luar lingkungan itu, jadi tidak kena juga deradikalisasi itu. Baik, ini di sana, ini di sini. Nanti kita lanjutkan kembali, Bang TB. Ini juga ada yang menarik adalah adanya usulan dari BNPT yang menginginkan adanya perpu terkait dengan ISIS. Salah satunya adalah membatasi warga negara Indonesia khususnya yang akan bepergian ke wilayah konflik. Dan Bang Boni di sini menyatakan tidak setuju jika adanya perpu ini. Mengapa dan apa alasannya? Nanti akan kami hadirkan jawabannya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Pagi.